kita untuk mendengarkan sabdanya. Yang kita berdoa. Bapak Saudari, kami bersyukur oleh karena dari waktu ke waktu kasih dan anugerah sudah menjadi bagian yang Tuhan anugerahkan untuk kami nikmati dalam kehidupan ini. Dan kami bersyukur oleh karena ada kesempatan kami yang Tuhan berikan untuk bersama-sama sebagai anak-anak-Mu duduk di hadapan hadirat-Mu, memberikan pujian, syukur dan mendengarkan sabda. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir bersama kami. Kami kesibukan kiranya Roh-Mu yang terus berbicara kepada mereka untuk terus mengingatkan mereka berharap kepada-Mu, bersandar kepada-Mu, percaya kepada-Mu dalam menjalankan kehidupan ini. Berdoa untuk pemberkatan firman Tuhan dimanapun dilakukan. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang terus akan menolong setiap orang yang mendengarkan firman-Mu sehingga mereka dibimbing dalam segala kebenaran. Bukan hanya mengerti, memahami, tetapi juga mengalami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapak Saudari untuk kesempatan pada pagi hari ini. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus hadir dan menolong kami untuk belajar firman. Nama Yesus Tuhan, benar doa kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Kita akan membaca bersama-sama. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentahisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak masuk domba-dombaku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Sama-sama. Aku adalah Bapa. Saya yakin bahwa kita semua sampai hari ini tetap menjadi domba-dombalaan Tuhan Yesus. Jadi kita melarikan diri dari pimpinan dan pembelaan Yesus. Dan ini yang Tuhan inginkan dialami, karena kekristenan itu adalah hubungan
relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukan doktrin yang harus kita lakukan atau ritus-ritus yang kita kerjakan supaya berkenan kepada Tuhan. Dan nanti ya, waktu yang akan datang baru kita bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau itu berkenan. Tetapi Injil tahukan bahwa hidup kita dengan Tuhan itu menjadi pengalaman yang setiap hari harus berjalan. Bapak Ibu, dalam pembacaan kita ini ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang Yahudi. Mereka berada di sekeliling Tuhan Yesus, tetapi mereka bingung, ya, apa betul Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam perjanjian baru, yang dibuat oleh para nabi sebelum hadir di dunia ini dalam rupa manusia. Mereka katakan kalau kau betul Mesias, kita akan terus berang. Ini kelompok pertama ini adalah orang-orang yang selama ini hidup beragama, tetapi keagamaannya itu hanya sekedar pengetahuan. Dan yang mereka harapkan adalah sesuatu yang sebenarnya bukan dalam rencana Tuhan, tetapi itu rencana mereka sendiri. Mengapa? Oleh karena kemesiasan Yesus itu diharapkan berlaku dengan melepaskan mereka dari jajahan Romawi secara politik, bukan secara rohani. Dan ternyata kehadiran Yesus tidak memenuhi keinginan mereka. Oleh karena itu, waktu mereka bertanya, Tuhan katakan bahwa sebenarnya kamu dengar apa yang aku katakan, apa yang aku ajarkan, apa yang aku menyatakan, beritakan, tetapi kamu tidak percaya. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa apa yang kerjaan itu menjadi kesaksian, menjadi sesuatu yang melegalkan pribadi itu sebagai Mesias, yaitu melakukan kehendak Bapakku yang mengutus aku sebagai Mesias di antara manusia. Tapi pada waktu itu khusus di antara orang Israel. Itu juga dikatakan bahwa kamu tidak percaya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar tidak membuat mereka percaya kepada Yesus. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus terus menolong murid-muridnya dengan menampakkan diri, juga memberitahukan kepada mereka bahwa mereka harus percaya. Saya ulang-ulang, iman Maria Magdalena itu beda dengan iman murid-murid, dan beda dengan imannya Thomas. Tuhan tidak memarahi mereka, tapi Tuhan ingin supaya mereka mempunyai iman yang sama. Iman yang berdasarkan kepada apa yang Tuhan tunjukkan, Allah tunjukkan, Bapa tunjukkan melalui Yesus Tuhan kita. Percaya bahwa Dia bangkit, Dia hadir dalam kehidupan dimanapun kita berada, walaupun kita secara fisik tidak melihat Dia. Setelah Dia mengutus murid-muridnya, dikatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan. Di dalam pernyataan itu dikatakan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus
Ya bukan hanya menyertai, tetapi dikatakan akan diam di dalam kamu. Kehadiran dan diam di dalam diri manusia orang percaya itu akan mendatangkan, menghilangkan rasa takut, menghilangkan keraguan-keraguan, dan juga menguatkan kehidupan orang percaya hidup dalam damai sejahtera, dalam ketenteraman. Ini bukan berarti bahwa kita akan terhindar dari berbagai masalah. Kita akan tetap hidup di dunia ini banyak sekali masalah yang bisa Tuhan izinkan menempa hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan akan menguatkan kita, memampukan kita untuk menghadapinya. Kelompok pertama ini Tuhan katakan bahwa kamu tidak percaya karena kamu bukan domba-domba. Tidak percaya walaupun melihat, tidak percaya walaupun mendengar, tidak percaya walaupun mengalami. Saya yakin bahwa pada waktu ini sebelum Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Mesias yang sungguh-sungguh dari Allah Bapa, dia sudah melakukan berbagai hal. Sebelum Matius pasal yang ke-7 ayat 10, Tuhan tahu kan bahwa dia adalah roti hidup, dia adalah pintu, dia adalah air hidup, dan sebagainya. Dia bukan hanya berkata-kata, tapi dia buktikan melalui perbuatan-perbuatan bisa. Bukan yang sakit, bahkan membangkitkan Lazarus. Lalu itu di pasal yang ke-11 dari Injil Yohanes. Tapi mereka pasti sudah saksikan, tapi masih ragu-ragu. Oke, kita tinggalkan ya. Kelompok pertama ini, dan kita berharap bahwa kita semua ada pada zaman ini, dalam zaman gereja, kita tetap ada sebagai kelompok yang kedua. Yang kedua adalah para murid, orang yang percaya kepada Yesus. Katakan bahwa kamu adalah domba-dombaku dan mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut. Pengenalan seseorang kepada seseorang itu karena pergaulan. Hidup, bangun, makan, minum sama-sama ya. Kita mengenal orang tua kita, kita mengenal saudara kita, oleh karena dari waktu ke waktu tiap hari dari berjalan mereka. Begitu Tuhan Yesus juga katakan bahwa dia mengenal umatnya, mengenal domba-dombanya, domba-dombanya juga mengenal dia, mendengarkan suaranya. Aku mengenal mereka, dan kepada mereka dikatakan bahwa aku berikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kita tidak mungkin memberikan sesuatu yang baik, yang berguna bagi orang yang bukan saudara kita, yang tidak kita kenal. Kita tidak punya relasi yang akrab dengan kita, apalagi musuh. Kalau kita menempatkan diri sebagai musuh Tuhan, tidak mungkin Tuhan berikan karunia anugerah hidup kekal. Tapi karena kita adalah gembala, domba-dombanya, dikatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Lebih dalam lagi dikatakan bahwa mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini luar biasa, sesuatu yang kita tidak pikirkan, kita tidak sangka dalam karya keselamatan Tuhan.
Dia tidak hanya menebus kita, hidup kita daripada hukuman dosa, tetapi Dia ingin mengerjakan hidup kekal. Mahasiswa dari Lorok yakin juga nanti kita sudah pasti ketemu di surga, atau kita nggak bakal ketemu. Kita ketemu karena kita satu Tuhan, satu gembala kita. Walaupun sekarang kita tidak saling mengenal, dan kita yakin bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tertentu tidak akan terjadi. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Selagi kita di dunia ini, Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang merebut umatnya dari tangannya. Terus dikatakan juga dari tangan Bapa, dari tangan Tuhan Yesus, juga dari tangan Bapa. Ayat yang ke-29, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi dua oknum kekal, ya. Dua pribadi kekal yang memegang kita. Kecuali kita yang orang 40-an, ya, melepaskan diri dari genggaman Tuhan Yesus. Tapi selagi kita berada dalam genggaman Tuhan Yesus dan kita tidak mau melepaskan diri dari pemeliharaannya, selamanya tidak ada yang dapat merampas kita dari kuasa Tuhan. Jadi kekal itu menjadi jaminan yang tidak bisa kita ragukan. Kalaupun mungkin kita ragukan, tetapi Tuhan ini supaya jangan kita ragukan. Dan apa yang Dia kerjakan itu sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak bisa menambah-nambah karya Tuhan. Kenapa yang Dia kerjakan itu sempurna bagi kita ini dan selamanya. Kalau untuk dari saya singgung bahwa ada dua oknum, tetapi ayat yang 30, aku dan Bapa adalah sama. Maka kita tidak memiliki paham tunggal, ya seperti saudara-saudara kita muslim. Tapi tunggal dalam arti ehad, itu Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Oleh Roh Kudus, Allah itu adalah roh adanya. Sebenarnya satu. Jadi yang dikatakan doktrin Trinitas, Tritunggal, bukan tiga, tapi satu. Tapi jangan jatuh ke dalam pemahaman Yohanes. Sering kita dengar ada doa sekarang bahwa kami berdoa dan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, itu Tuhan Yesus. Jadi tidak ada pendeta katakan bahwa aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi sah dan pengajaran gereja dari mula-mula tetap memegang Tritunggal Allah yang satu itu dalam tiga keberadaan. Sama seperti kita, tubuh, jiwa dan roh kita adalah satu pribadi. Itu juga Allah menciptakan kita segambar serupa dirinya. Kita kembali ke pembacaan kita. Tema yang disampaikan atau tema hari ini diberikan oleh PGI
percaya melihat pekerjaan gembala. Kita percaya, kita melihat, kita mendengar, kita punya relasi pribadi dengan Dia, sehingga kita tidak takut seperti ungkapan Mazmur 23. Walaupun berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya. Walaupun sendiri, ditinggalkan oleh siapapun, tapi Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan. Dirantau, tidak perlu cari kuasa-kuasa lain yang menyertai dan melindungi kita. Karena kalau tidak kita jatuhkan diri ke dalam kuasa dunia ini yang mengacaukan itu, bakalan tidak akan tenang dalam ini. Terakhir firman Tuhan pada hari ini atau pagi ini menolong kita kembali lagi melihat sekarang status kita di mana. Dan menempatkan diri di kelompok yang pertama atau kita berada dalam kelompok yang kedua. Dan ingat Tuhan Yesus katakan tidak ada seorang pun yang akan berebut mereka dari tanganku. Seorang pun tidak akan dapat berebut mereka dari tangan Bapa. Mengapa? Karena aku dari Bapa satu. Jadi Tuhan kita memasuki hari ke depan besok dan seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam kelemahan dan ketidakmampuan kami memahami firman, kami yakin Roh-Mu yang terus menuntun kami dari waktu ke waktu untuk tidak membimbing kami hanya ke dalam kebenaran, tetapi dalam pengalaman-pengalaman dengan Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus, dalam Roh-Mu yang kudus terus menyertai kami dalam kondisi dan keadaan sebagaimanapun. Dan kami percaya bahwa apabila Tuhan hari ini Engkau mengingatkan kami tentang karya yang agung yang tidak dapat kami duga, tidak dapat kami ukur, betapa besar karya-Mu dan betapa kekalnya apa yang Tuhan lakukan. Dan mohon supaya kami tenggelamkan diri ke dalamnya dan masukkan diri ke dalamnya, sehingga kami hidup dalam kelimpahan anugerah. Terpujilah nama Bapa Surgawi yang penuh kekurangan kelemahan kami dan memahami sabda-Mu. Kami mohon supaya ke depan semakin hari semakin mengalami anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa Surgawi dan nama Yesus Tuhan, penguasa langit dan bumi. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita untuk mendengarkan sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena dari waktu ke waktu kasih dan anugerah-Mu tetap menjadi bagian yang Tuhan anugerahkan untuk kami nikmati dalam kehidupan ini. Dan kami bersyukur oleh karena ada kesempatan kami yang Tuhan berikan untuk bersama-sama sebagai anak-anak-Mu duduk di hadapan hadirat-Mu, memberikan pujian, syukur dan mendengarkan sabda-Mu. Berdoa saudara-saudara kami yang tidak hadir bersama kami, kami kesibukan karena Roh-Mu yang terus berbicara kepada mereka untuk terus mengingatkan mereka berharap kepada-Mu, bersandar kepada-Mu, percaya kepada-Mu dalam menjalankan kehidupan ini. Berdoa juga mempertekan firman Tuhan dimanapun dilakukan. Kami percaya bahwa Roh-Mu yang terus akan menolong setiap orang yang mendengarkan firman-Mu sehingga mereka dibimbing dalam segala kebenaran, bukan hanya mengerti, memahami, tetapi juga mengalami hidup
dalam kebenaran. Terima kasih Bapa Surgawi untuk kesempatan pada pagi hari ini, dan kami mohon kiranya Roh Kudus hadir dan menolong kami untuk belajar firman. Nama Yesus Tuhan, benar doa kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Kita akan baca bersama-sama. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentahisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak masuk domba-dombaku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Sama-sama. Aku adalah Bapa. Saya yakin bahwa kita semua sampai hari ini tetap menjadi domba-dombalaan Tuhan Yesus. Jadi kita melarikan diri dari pimpinan dan pembelaan Yesus. Dan ini yang Tuhan inginkan dialami, karena kekristenan itu adalah hubungan, relasi pribadi dengan Tuhan Yesus, bukan doktrin yang harus kita lakukan atau ritus-ritus yang kita kerjakan supaya berkenan kepada Tuhan. Dan nanti waktu yang akan datang baru kita bisa ketemu dengan Tuhan, kalau itu berkenan. Tetapi Injil tahukan bahwa hidup kita dengan Tuhan itu menjadi pengalaman yang setiap hari harus berjalan. Bapak Ibu, dalam pembacaan kita ini ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah orang Yahudi. Mereka berada di sekeliling Tuhan Yesus, tetapi mereka bingung, apa betul Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam Perjanjian Baru, yang dibuatkan oleh para nabi sebelum hadir di dunia ini dalam rupa manusia. Mereka katakan, kalau kau betul Mesias, kita akan terus terang.
Ini kelompok pertama ini adalah orang-orang yang selama ini hidup beragama, tetapi keagamaannya itu hanya sekedar pengetahuan. Dan yang mereka harapkan adalah sesuatu yang sebenarnya bukan dalam rencana Tuhan, tetapi itu rencana mereka sendiri. Mengapa? Oleh karena kemesiasan Yesus itu diharapkan berlaku dengan melepaskan mereka dari jajahan Romawi secara politik, bukan secara rohani. Dan ternyata kehadiran Yesus tidak memenuhi keinginan mereka. Oleh karena itu, waktu mereka bertanya, Tuhan katakan bahwa sebenarnya kamu dengar apa yang aku katakan, apa yang aku ajarkan, apa yang aku menyatakan, beritakan, tetapi kamu tidak percaya. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa apa yang kerjakan itu menjadi kesaksian, menjadi sesuatu yang melegalkan pribadi itu sebagai Mesias. Itu melakukan kehendak Bapakku yang mengutus aku sebagai Mesias di antara manusia. Tapi pada waktu itu khusus di antara orang Israel. Itu juga dikatakan bahwa kamu tidak percaya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar tidak membuat mereka percaya kepada Yesus. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus terus menolong murid-muridnya dengan menampakkan diri, bukan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka harus percaya. Saya ulang-ulang, iman Maria Magdalena itu beda dengan iman murid-murid, berbeda dengan imannya Thomas. Tuhan tidak memarahi mereka, tapi Tuhan ingin supaya mereka mempunyai iman yang sama. Iman yang berdasarkan kepada apa yang Tuhan tunjukkan, Allah tunjukkan, Bapa tunjukkan melalui Yesus Tuhan kita. Percaya bahwa Dia bangkit, Dia hadir dalam kehidupan dimanapun kita berada, walaupun kita secara fisik tidak melihat Dia. Dan setelah Dia mengutus murid-muridnya, dikatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan. Pernyataan itu dikatakan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Dia bukan hanya menyertai, tetapi dikatakan akan diam di dalam kamu. Kehadiran dan diam di dalam diri manusia orang percaya itu akan mendatangkan, menghilangkan rasa takut, menghilangkan keraguan-raguan, dan juga menguatkan kehidupan orang percaya hidup dalam damai sejahtera, dalam ketentraman. Ini bukan berarti bahwa kita akan terhindar dari berbagai masalah. Kita akan tetap hidup di dunia ini banyak sekali masalah yang bisa Tuhan izinkan menempa hidup kita, tetapi pernyataan Tuhan akan membuatkan kita, memampukan kita untuk menghadapinya. Kelompok pertama ini Tuhan katakan bahwa kamu tidak percaya karena kamu bukan domba-domba. Tidak percaya walaupun melihat, tidak percaya walaupun mendengar, tidak percaya walaupun mengalami. Saya yakin bahwa pada waktu ini sebelum
pasal yang ke-7 ayat 10. Tuhan tahu kan bahwa dia adalah roti hidup, dia adalah pintu, dia adalah air hidup, dan sebagainya. Bukan hanya berkata-kata, tapi dia buktikan melalui perbuatan-perbuatan mujizat. Bukan yang sakit, bahkan membangkitkan Lazarus. Walaupun itu di pasal yang ke-11 dari Injil Yohanes. Tapi mereka pasti sudah saksikan, tapi masih ragu-ragu. Oke, kita tinggalkan ya. Kelompok pertama ini, dan kita berharap bahwa kita semua ada pada zaman ini, dalam zaman gereja, kita tetap ada sebagai kelompok yang kedua. Yang kedua adalah para murid, orang yang percaya kepada Yesus. Katakan bahwa kamu adalah domba-dombaku, dan mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Pengenalan seseorang kepada seseorang itu karena pergaulan. Hidup, bangun, makan, minum sama-sama ya. Kita mengenal orang tua kita, kita mengenal saudara kita, oleh karena dari waktu ke waktu tiap hari dari berjalan mereka. Begitu Tuhan Yesus juga katakan bahwa dia mengenal umatnya, mengenal domba-dombanya, domba-dombanya juga mengenal dia, mendengarkan suaranya, aku mengenal mereka. Dan kepada mereka dikatakan bahwa aku berikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Kita tidak mungkin memberikan sesuatu yang baik, yang berguna bagi orang yang bukan saudara kita, yang tidak kita kenal, dan tidak punya relasi yang akrab dengan kita, apalagi musuh. Kalau kita menempatkan diri sebagai musuh Tuhan, tidak mungkin Tuhan berikan karunia anugerah hidup kekal. Tapi karena kita adalah gembala, domba-dombanya, dikatakan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Lebih dalam lagi dikatakan bahwa mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini luar biasa, sesuatu yang kita tidak pikirkan, kita tidak sangka dalam karya keselamatan Tuhan. Dia tidak hanya menebus kita, hidup kita daripada hukuman dosa, tetapi dia ingin mengaruniakan hidup kekal. Mahasiswa dari luar, yakin tidak nanti kita sudah pasti ketemu di surga, atau kita nggak bakal ketemu. Kita ketemu karena kita satu Tuhan, satu gembala kita. Walaupun sekarang kita tidak saling mengenal, dan kita yakin bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tertentu tidak akan terjadi. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Selagi kita di dunia ini, Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang merebut umatnya dari tangannya. Terus dikatakan juga dari tangan Bapa, dari tangan Tuhan Yesus, juga dari tangan Bapa. Ayat yang ke-29, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dua oknum kekal ya.
dua pribadi kekal yang memegang kita, kecuali kita yang melompat keluar, ya, melepaskan diri dari genggaman Tuhan Yesus. Tapi selagi kita berada dalam genggaman Tuhan Yesus dan kita tidak mau melepaskan diri dari pemeliharaannya, selamanya tidak ada yang dapat merampas kita dari kuasa Tuhan. Hidup kekal itu menjadi jaminan yang tidak bisa kita ragukan. Kalaupun kita ragukan, tapi Tuhan ini supaya jangan. Dan apa yang Dia kerjakan itu sekali untuk selama-lamanya. Kita tidak bisa menambah-nambah karya Tuhan. Kenapa yang Dia kerjakan itu sempurna bagi kita ini dan selamanya. Kalau untuk dari saya singgung bahwa ada dua oknum, tetapi ayat yang 30, aku dan Bapa adalah satu. Mengapa kita tidak memiliki paham tunggal, ya seperti saudara-saudara kita muslim. Tapi tunggal dalam arti ehad, itu Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Oleh Roh Kudus, Allah itu adalah roh adanya. Sebenarnya satu. Yang dikatakan doktrin Trinitas, Tritunggal. Bukan tiga, tapi satu. Tapi jangan jatuh ke dalam pemahaman Yohanes. Sering kita dengar ada doa sekarang bahwa kami berdoa dan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Jadi tidak ada pendeta katakan bahwa aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi sah dan perencanaan pengajaran tidak ada mula-mula tetap memegang Tritunggal Allah yang satu itu dalam tiga keberadaan. Sama seperti kita, tubuh, jiwa dan roh kita adalah satu pribadi. Itu juga Allah menciptakan kita segambar serupa dirinya. Kita kembali ke pembacaan kita. Tema yang disampaikan atau tema hari ini diberikan oleh PGI, percaya melihat pekerjaan gembala. Kita percaya, kita melihat, kita mendengar, kita punya relasi pribadi dengan Dia, sehingga kita tidak takut seperti ungkapan Mazmur 23. Walaupun berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun aku tidak takut bahaya. Walaupun sendiri, ditinggalkan oleh siapapun, tapi Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan. Dirantau, tidak perlu cari kuasa-kuasa lain yang menyertai dan melindungi. Kalau tidak kita jatuhkan diri ke dalam kuasa dunia ini yang mengacaukan itu, bakalan tidak akan tenang dalam ini. Terakhir firman Tuhan pada hari ini atau pagi ini menolong kita kembali lagi melihat sekarang status kita di mana. Dan menempatkan diri di kelompok yang pertama atau kita berada dalam kelompok yang kedua. Dan ingat Tuhan Yesus katakan tidak ada seorang pun yang akan berebut mereka dari tanganku.
Seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Mengapa? Karena aku dan Bapa satu. Jadi Tuhan menolong kita memasuki hari ke depan besok dan seterusnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, dalam kelemahan dan ketidakmampuan kami memahami firman, kami yakin Roh-Mu yang terus menuntun kami dari waktu ke waktu untuk tidak membimbing kami hanya ke dalam kebenaran, tetapi dalam pengalaman-pengalaman dengan Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus, dalam Roh-Mu yang terus menyertai kami dalam kondisi dan keadaan sebagaimanapun. Dan kami percaya bahwa apabila Tuhan hari ini Engkau mengingatkan kami tentang karya yang agung yang tidak dapat kami duga, tidak dapat kami ukur, betapa besar karya-Mu dan betapa kekalnya apa yang Telah lakukan. Kami mohon supaya kami mendalamkan diri ke dalamnya, masukkan diri ke dalamnya, sehingga kami hidup dalam kelimpahan anugerah. Terpujilah nama Bapa surgawi yang punya kekurangan kelemahan kami dan memahami sabda-Mu. Kami mohon supaya ke depan semakin hari semakin mengalami anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa surgawi dan nama Yesus Tuhan, penguasa langit dan bumi. Kami berdoa dan bersyukur.